Adegan berdarah terjadi di rumah sakit Carolina Utara, tapi tak seperti yang dibayangkan. Pasien rumah sakit dituduh mengambil darah sendiri lalu menyemprotkannya ke pekerja rumah sakit hingga mereka terpapar penyakit. Kami akan mengupas tuduhan yang mengganggu ini. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Sering bekerja di Law and Crime membuatmu merasa telah melihat segalanya. Tapi polisi menyebut ini bukan kecelakaan. Saya itu dilakukan sengaja. Membuatmu bertanya, kenapa dia tak langsung ditangkap? Dia baru ditangkap 6 bulan setelah insiden itu. Jadi, bagaimana kita sampai di sini? Kita tidak tahu banyak sebelum insiden ini, tapi menurut polisi beginilah kejadiannya. Pada tanggal 21 Maret, Cameron Gilchrist sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Raleigh. Kita tidak tahu secara lengkap tentang perawatan yang dia terima. Surat penangkapan hanya menyebut dia di sana karena diabetes. Nama korban akan dirahasiakan dalam cerita ini. Tapi ini yang saya katakan. Menurut polisi, ada 2 korban, seorang pria dan seorang wanita. Dalam cerita ini kita sebut mereka Jane dan John Doe. Mereka bekerja di University of North Carolina Health Rex. Keduanya merawat Cameron karena diabetes. Polisi menyebut ada infus di lengannya. Kemudian dia dilaporkan melepas infus tersebut yang menurut surat perintah penangkapan, Cameron kemudian diduga mengarahkan darahnya yang positif human immunodeficiency virus ke mata korban yang akhirnya masuk ke matanya. Kini, frasa yang sama juga dipakai dalam tuduhan terhadap Jane 2. Pada tanggal dan lokasi pelanggaran di atas, terdakwa tanpa izin sengaja menyerang dan memukul Jane, lalu melepas infus dari lengannya serta mengarahkan darah human immunodeficiency virus positif ke mata korban hingga masuk ke mata korban. Belum jelas apakah Jane atau John yang tertular human immunodeficiency virus, namun surat perintah penangkapan menyebut kedua korban terpapar human immunodeficiency virus dan mengalami iritasi mata. Insiden ini terjadi Maret, tapi Cameron baru ditangkap 11 September. Dia didakwa 2 tuduhan menyerang petugas darurat. Tuduhan itu kabarnya merupakan tindak pidana berat yang bisa dikenakan hukuman 39 bulan penjara untuk setiap tuduhan. Dia juga didakwa penyerangan ringan dan terhadap perempuan. Tidak jelas mengapa penangkapannya baru terjadi lama setelah insiden. Menurut WRAL Polisi Raleigh menyatakan Cameron sedang menjalani perawatan medis dan psikiatri saat kejadian, sehingga ia tidak bisa ditangkap saat itu. Saya sudah menghubungi University of North Carolina Health Rex, dan inilah yang dikatakan oleh juru bicara mereka kepada saya dalam sebuah pernyataan. University of North Carolina Health Rex tidak bisa berkomentar soal pasien atau insiden karyawan karena undang-undang privasi. Prioritas utama kami adalah melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan. Dan Rex terus berupaya memastikan bahwa kami menyediakan lingkungan kerja yang aman. Kemudian tindakan ancaman terhadap tenaga kesehatan kini makin sering terjadi di seluruh negeri. Pimpinan rumah sakit kami bekerja sama dengan tim keamanan dan penegak hukum untuk melindungi pekerja dan mengambil tindakan hukum jika perlu. Ambil tindakan hukum jika perlu. Bagaimana bentuknya? Saya Rasmi Fang, secara persidangan dan litigator federal Alexis Rosenberg. Terima kasih sudah bergabung hari ini, Alexis. Pawas Ants melihat kemungkinan kawannya rumah sakit mengambil tindakan hukum perdata terhadap pria berusia 25 tahun itu. Saya tidak melihat bahwa mereka pasti akan mengambil tindakan, apalagi mengingat butuh waktu lama sampai akhirnya ada tuntutan yang diajukan terhadapnya karena tampaknya ada masalah kesehatan mental yang sedang terjadi. Jadi itu akan mempengaruhi apakah dia bahkan cukup kompeten untuk diadili atau kapan dia akan cukup kompeten untuk diadili. Namun saya melihat bahwa para pegawai rumah sakit memang memiliki klaim kompensasi pekerja yang sangat kuat terhadap rumah sakit. Apa artinya dan seberapa besar kemungkinannya terjadi? Jadi saat ini kita belum tahu apakah mereka benar-benar tertular human immunodeficiency virus. Namun dengan klaim pengaduan pekerja, jika insiden itu terjadi saat atau selama mereka bekerja, maka mereka bisa mengajukan kompensasi pekerja. Jika pada akhirnya, dan mari kita berharap ini tidak terjadi, mereka tertular human immunodeficiency virus, maka tergantung pada negara bagian, setiap kompensasi pekerja, hak yang mereka dapatkan tergantung pada negara bagian tersebut. Tetapi kita sedang membicarakan tentang perawatan mereka, upah yang hilang. Jika mereka membutuhkan akomodasi, hal-hal seperti itu biasanya termasuk dalam klaim kompensasi pekerja tersebut. Mari kita bahas pengalaman korban dalam kasus ini. Saya paham situasinya sensitif dan kami tidak menyebut nama asli korban.
Kita belum tahu sejam apakah mereka tertular human immunodeficiency virus menurut Anda. Bagaimana dengan info yang sudah kita punya? Dan ini adalah cerita yang sangat menjijikkan. Dalam arti kita jarang melihat hal seperti ini terjadi. Namun, jika Anda mencabut infus secara paksa hingga darah mengenai mata petugas rumah sakit, hal itu menimbulkan iritasi bagi mereka. Kita memang nggak tahu apakah mereka tertular human immunodeficiency virus, tapi saya bisa bayangkan betapa menakutkannya situasi itu. Tersangka baru ditangkap beberapa bulan kemudian, saya tak bisa membayangkan apa yang dialami korban. Ya, soal itu satu komen na cooking dan seperti yang kamu bilang, itu benar-benar menjijikkan. Sekarang tentu saja para karyawan sudah terbiasa bekerja dengan cairan tubuh dan hal-hal semacam itu serta mengambil tindakan pencegahan tertentu. Saya dok di yang bukan di bidang medis, rasanya darah dilempar ke kita seperti katamu itu sangat menjijikkan. Mereka tahu sudah terbiasa berada di sekitar cairan tubuh. Tapi tetap aja stres dan ketakutan karena tidak tahu apakah kamu tertular human immunodeficiency virus atau penyakit lain karena kita sedang membicarakan soal darah di sini. So, it's sending saya udah Congressman stres karena harus menunggu untuk mengetahui apakah kamu tertular sesuatu itu seperti yang sudah aku bilang benar-benar sangat membuat stres. Sebenarnya tidak ada kata lain untuk itu sampai mereka benar-benar mengetahui apa dampak jangka panjangnya. Dan apa yang berubah dalam hal jalannya kasus ini jika para korban benar-benar tertular human immunodeficiency virus? Jadi maksud saya Syamas ini menarik dari sudut pandang kriminal karena kita membicarakan tentang dia yang mencabut infus itu. Jadi ini bukan smart dia berbalik dan memukul misalnya di salah satu perawat. Maksud saya jadi dia mencabutnya. Apa maksudnya? Di mana mereka saat itu? Ada banyak faktor di sisi kriminal yang sedang kita bicarakan. Jika mereka memang sesuatu maka Mirus jelas bisa meningkatkan dakwaannya karena di North Carolina ada tindak pidana berat untuk penyerangan yang mana itulah yang didakwakan kepada dia, seorang tenaga medis. Ya, dan kemudian hukumannya bisa ditingkatkan atau masa penjaranya bisa diperberat, tergantung apakah itu menyebabkan cedera tubuh yang serius. Dan human immunodeficiency virus pasti termasuk dalam kategori menyebabkan cedera tubuh yang serius. Dan biasanya ketika kita melihat kasus seperti ini, yaitu paparan human immunodeficiency virus secara sengaja, itu terjadi melalui kontak seksual. Ini adalah seorang yang berhubungan seks dengan orang lain tanpa memberitahu atau mengungkapkan status human immunodeficiency virus mereka. Tapi ini sedikit berbeda. Suatu penangkapan menyatakan bahwa seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dia mencabut infus dan dengan sengaja menyemprotkan darah karena itulah kata-kata yang digunakan dalam dokumen pengadilan tersebut. Tapi secara keseluruhan, seberapa serius kasus ini dalam hal tuntutan pidana? Ini kasus pidana berat, tuduhan penyerangan serius. Dengan cara seperti ini, menurutmu seberapa serius kasus ini? Selain satu, ini serius karena kita punya, kamu tahu kemungkinan ada orang-orang yang hanya berusaha merawat pasien dan sekarang mungkin terkena human immunodeficiency virus. Tapi menurutku dan kita belum memiliki semua fakta terkait kasus ini. Jika ini adalah situasi di mana misalnya ada seorang pasien dan mereka tidak ingin lagi berada di sana, lalu mereka mencabut infusnya dan darah muncrat kemana-mana. Menurutku, jaksa penuntut akan kesulitan membuktikan bahwa itu dilakukan dengan sengaja untuk menyemprotkan darah ke petugas kesehatan. Sedangkan jika ada situasi di mana mereka berada di sana dan ada semacam pernyataan atau sesuatu seperti saya ingin menyemprotkan darah ke kamu, itu berbeda antara mencabut infus dan benar-benar melemparkan darah ke seseorang. Jadi menurutku memang ada potensi masalah di situ. Tapi aku rasa yang lebih penting lagi adalah kita juga punya aspek kesehatan mental di dalamnya. Kalau dia, kami ditanya, apakah sudah akhirnya dia akan dinyatakan bersalah atau mengaku bersalah atas tuduhan-tuduhan spesifik itu? Kita belum tahu semua itu. Bisa saja dia mengaku bersalah atau mungkin saja situasinya adalah kamu tahu diputuskan bahwa dia membutuhkan perawatan kesehatan mental atau bahkan dia tidak mampu untuk diadili. Menurutmu, siapa yang lebih besar tantangannya di kasus seperti ini, pembela atau jaksa? Karena aku bisa melihat argumen untuk keduanya, terutama untuk jaksa yang harus membuktikan tanpa keraguan jika kita sampai pada tahap persidangan. Atau dalam kasus itu, kamu tahu bahwa dia memang sengaja melakukannya. Karena aku membayangkan seluruh gerakan dengan sengaja mencabut infus yang menempel di lenganmu. Kurasa beginilah jadinya seperti di surat penangkapan, darah menyemprot.
Menurutmu, apakah juri akan melihatnya sama bahwa itu momen tekanan emosional, dia mengalami episode kesehatan mental, mencabut infus sebagai respons, lalu darahnya mengenai pekerja rumah sakit? Sekali lagi sih aku bisa melihat ini bisa terjadi untuk kedua belah pihak, baik penuntut maupun pembela. Tapi menurutmu bagaimana? Tentu Bi Elizabeth, kita memang tak punya detail pasti tentang apa yang terjadi. Aku paham maksudmu, tapi juga bisa membayangkan situasi di mana dia ingin pergi dari sini. Dan di rumah sakit, kecuali kamu sedang dalam penahanan mental atau ada perintah pengadilan, kamu diizinkan untuk meninggalkan rumah sakit. Kamu diizinkan untuk melakukan berkat, oh, tidak ada kasih kenawatan itu atau saya tidak setuju dengan itu. Kamu punya hak untuk berkata, saya tidak mau infus di lengan saya lagi. Kamu punya hak untuk mengatakan itu. Jadi Margaret, kita tidak tahu situasi pastinya. Dari informasi yang beredar, sepertinya dia sengaja mencabutnya untuk membuat darah mengenai mereka. Tapi aku tidak tahu pasti apakah mereka punya cukup bukti untuk mendukung itu atau jika ini situasi di mana dia seperti aku ingin infus ini dicabut dari lenganku. Kalau udah menyebutnya sekarang, aku yang akan melakukannya. Dia bukan tenaga medis. Jadi wajib kamu tahu, dia selesai wage buat infus itu sendiri karena dia punya hak untuk berkata, aku tidak mau infus lagi. Dan tanpa sengaja membuat darah muncrat di ruangan itu. Oh, dan kamu tahu ada begitu banyak stigma seputar human immunodeficiency virus. Tapi aku penasaran Alexis, menurutmu apakah Cameron masih akan menghadapi tuduhan penyerangan ini jika dia tidak diduga human immunodeficiency virus positif? Sekali lagi, menurutku itu sangat tergantung pada detailnya dan kita tidak punya detail spesifik apakah dia akan menghadapi tuduhan penyerangan. Sekarang kamu tidak bisa masuk, bahkan jika kamu sudah memutuskan tidak ingin menjalani pengobatan dan seperti yang aku bilang, mendorong tenaga medis. Itu tetap saja penyerangan. Jadi hukum tidak berubah hanya karena kamu berada di rumah sakit. Hukumnya tidak berkurang, juga tidak diperberat. Kamu tidak bisa bertindak tidak pantas atau melakukan sesuatu yang ilegal baik di luar maupun di rumah sakit, itu sama saja. Jadi semuanya ada pada detail-detail itu. Apakah dia mencabut infus itu untuk menyemprotkan darah ke mereka dengan sadar bahwa dia mengidap human immunodeficiency virus? Itu salah satu skenario. Skenario lainnya adalah aku ingin infus itu dicabut, tapi mereka bilang mereka tidak akan mencabut infusnya sekarang. Dia mencabutnya dan tanpa sengaja mereka terciprat. Sebenarnya kasus ini akan bergantung pada detail-detail itu dan kemampuan untuk membuktikan detail-detail spesifik tersebut. Ya, tapi kita juga punya, kamu tahu, masalah niat dan seseorang yang karena prosesnya begitu lama dan akhirnya ditahan secara psikiatri karena penundaan pengajuan tuntutan itu, apakah dia memang punya niat? Maksudku apa? Kamu tahu, itu juga sebuah pertanyaan. Apakah DJ bahkan cukup sadar untuk bisa membuat keputusan bahwa itulah yang dia lakukan dengan sengaja mengeluarkan itu untuk menyemprotkan darah ke mereka dan menularkan human immunodeficiency virus kepada mereka? Dan menurutmu, kenapa tuduhan dan penangkapan itu baru terjadi beberapa bulan kemudian? The Kardashians tahu itu karena Cameron diduga sedang dalam penahanan psikiatri di rumah sakit. Tetapi kita pernah melihat kasus sebelumnya menurutku, orang-orang yang berada di rumah sakit juga bisa ditangkap. Kenapa menurutmu kasus ini berbeda? Jika terjadi situasi di rumah sakit, undang-undang portabilitas dan akuntabilitas asuransi kesehatan akan berlaku. Jadi kadang-kadang ada keterlambatan dalam penagihan atau penyelidikan juga tertunda karena hal itu. Pada sudut saya sesuai situasi anniversary apa yang kita ketahui sekarang yang dia sedang dalam penahanan psikiatri itu. Si saya harus telah memutuskan sebuah individu sengaja tindakan kriminal atau war punishment ini bisa terjadi. Karena itu saya mengatakan niat terlihat di detail-detail. Kita juga tidak punya seluruh berkas investigasinya. Jadi kita tidak tahu tentang itu. Tapi pada suatu titik polisi tampaknya memutuskan bahwa ini adalah tindakan yang disengaja yang dia lakukan untuk tujuan itu. Dan apakah kamu melihat Dewan Juri Besar akan mendakwanya atas tuduhan ini? Ya, dia sudah didakwa. Jadi dia sudah didakwa di atas penyerangan terhadap tenaga medis di Carolina Utara. Hukumannya bisa sampai 2 tahun. Namun jika itu menyebabkan cedera tubuh yang parah, maka hukuman penjaranya bisa lebih lama. Dia didakwa dengan 2 tuduhan. Ya, dan katakanlah kamu tahunya aku hanya ingin mengajukan pertanyaan, Alexa. Misalnya dia adalah klienmu. Jalan apa yang akan kamu ambil jika dia adalah klienmu? Aku akan bilang itu tidak sengaja.
Dia ingin infos dilepas dari lengannya. Mungkin dia sudah menyampaikan keinginannya itu dan bukan bermaksud menyemprot mereka. Ya, dan dia sebenarnya tidak melakukan apapun. Kamu tahu, yang disengaja juga karena kamu tahu, bahkan tidak mampu. Karena dia sedang mengalami gangguan psikotik sehingga bahkan tidak bisa membuat keputusan untuk menyakiti mereka dengan sengaja. Dan sidang proses pengadilan berikutnya masih beberapa minggu lagi. Menurutmu apa yang akan terjadi nanti? Ya, menurutku ini adalah penampilan pertamanya di pengadilan karena sebelumnya dia ditahan secara psikiatri atau dia berada di fasilitas psikiatri. Hari kemungkinan besar pada tahap ini dia mungkin suka tidak bersalah, saya rasa begitu. Kita akan terus memantau perkembangan ini dan berharap mendapat lebih banyak informasi. Tapi aku juga mengerti betapa sensitifnya kasus seperti ini, terutama ketika melibatkan sistem rumah sakit dan pasien atau status berbagai pasien, semua hal seperti itu. Jadi Alexis Rosenberg, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak atas wawasanmu tentang kasus ini. Aku benar-benar menghargai waktumu bersama kami hari ini. Elizabeth, terima kasih sudah mengundangku lagi. Sampai rekaman ini dibuat, Cameron Gilcross masih ditahan dengan jaminan sebesar $25.000. Sidang selanjutnya dijadwalkan 8 Desember. Catatan daring menunjukkan dia diwakili pembela umum. Itu saja untuk episode ini. Tonton episode lain di saluran YouTube Law and Crime. Untuk saat ini, saya Elizabeth Milner. Inilah Inside the Crime.